Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray. Hari ini gue akan mereview TWS half ear terbaru dari Vivan, yaitu Vivan Liberty T260. TWS ini dijual di range harga 319.000. Nanti kalau kalian berminat, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah. Dan di range harganya, ini adalah salah satu TWS half ear terbaik kalau kalian ngomongin dari sisi sound quality-nya. Mau terlebih detailnya, langsung aja kita bahas satu persatu. Awal-awal gue akan membahas mulai dari build quality dan desainnya. Kalau dari sisi build quality dan desain, gue rasa untuk harga yang ditawarkan ini udah cukup bagus. Meskipun kalau gue sendiri, gue nggak terlalu suka dengan tulisan Vivan yang cukup besar yang terletak di bagian depan case-nya ini. Tapi selebihnya untuk dari sisi build quality-nya, gue rasa ini udah cukup berasa kokoh kok. Terus untuk layout sendiri, di belakangnya ada charging portnya yang udah menggunakan USB Type-C. Terus di bagian depannya ada 4 buah LED untuk menandakan sisa baterai yang ada di case-nya ini. Ketika kita buka dan kita lihat bagian dalamnya, dia mempunyai desain half ear seperti yang gue bilang. Dan dia tuh mempunyai kayak tutup engselnya gini tuh udah berasa kokoh. Dan ketika kalian buka, kalian bisa merasakan kalau engselnya ini tuh bisa ngunci ketika kalian buka secara 90 derajat seperti ini. Jadi dia nggak akan gampang mudah tertutup gitu ya, karena basicnya dia udah terkunci. Dan ketika kalian lihat untuk earbudnya sendiri, dia mempunyai desain half ear seperti ini. Dan kalau kalian ngomongin fittingnya, gue rasa ini cukup oke, tapi bukanlah yang terbaik. Karena ketika gue lihat, dia tuh mempunyai desain ujungnya tuh agak sedikit mengerucut gitu untuk sisi grill drivernya ini. Tapi ini tuh berasa agak sedikit tajam ketika kalian masukin ke dalam telinga kalian. Dan yang kedua adalah dia tuh kayak agak gampang copot. Jadi gue tuh agak riskan ketika memakai T260 ini, let's say buat olahraga. Jadi kalau gue pribadi, gue nggak rekomen T260 ini ketika kalian pakai buat olahraga. Jadi ini lebih cocok kayak misalkan buat indoor atau nemenin kalian kerja dan lain sebagainya. Untuk touch control sendiri, dia berjalan cukup baik. Misalkan kalau kalian tekan 2 kali, dia akan play dan pause media yang kalian gunakan. Dan kalau kalian tekan 3 kali, dia akan next untuk yang sisi kanan, dan yang 3 kali untuk sisi kiri, dia akan preview lagu atau media yang kalian mainkan. Dan kalau kalian tahan 2 detik untuk yang sisi kiri, dia akan melaunch voice assistance. Dan kalau kalian tahan 2 detik untuk sisi kanannya, dia akan mengganti mode sebagai gaming mode. Dan untuk spesifikasinya, drivernya menggunakan titanium driver berukuran 13 mm. Untuk Bluetooth-nya, dia menggunakan Bluetooth versi 5 yang support kodeknya SBC maupun AAC. Dan untuk latensinya, ketika gue pakai buat nonton atau streaming gitu, gue sih nggak terlalu merasakan ada masalah dan udah berasa cukup baik. Tapi ketika kalian switch ke gaming mode, dia mempunyai latensi yang lebih baik ketika kalian pakai nonton atau streaming YouTube. Dan ketika kalian pakai buat main game, let's say kayak COD Mobile atau PUBG, gue ngerasa ini tuh udah cukup baik dari sisi latensinya. Dan gue sangat enjoy menggunakan T260 ini ketika gue pakai buat bermain game. Oke, dan sekarang gue lagi ngetes mengenai kualitas built-in microphone Vivan T260. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas suaranya. Cek-cek 1, 2, 3, dan ya kurang lebih seperti ini kualitas suaranya. Jadi kita lanjut lagi aja ke reviewnya. Dan untuk IP ratingnya, dia dilengkapi dengan sertifikasi IPX5 yang berarti dia akan tahan terhadap cipratan air. Yang ketika kalian pakai TWS ini misalkan nggak sengaja kena air hujan atau kena keringat kalian, itu tuh masih aman. Dan kalau kalian ngomongin sisi baterainya, earbudnya ini Vivan ngeklaim bisa bertahan hingga 5 jam. Dan untuk case-nya, dia total playtime-nya bisa mencapai 25 jam. Jadi kita langsung masuk aja ke bagian yang paling penting, yaitu bagian sound quality-nya. Seperti biasa, mengenai sound quality merupakan opini dan pendapat dari gua pribadi karena suara itu bersifat subjektif. Jadi, pertama kali gue dengerin Vivan Liberty T260 ini, sebenarnya gue cukup surprise karena ketika gue dengerin, dia mempunyai suara yang enak menurut selera gue. Karena dia tuh mempunyai suara yang overall tuh balance dari high, mid, dan low frekuensinya. Gue ngerasa nggak ada yang berlebih dari per masing-masing frekuensi tersebut. Kalau kalian ngomongin high frekuensi atau treble-nya, gue ngerasa di Vivan Liberty T260 ini mempunyai treble yang bagus, yang bisa menampilkan suara-suara seperti petikan gitar atau simbal, itu tuh cukup realistis, tapi di sisi lainnya,
dia nggak mempunyai suara sampai nusuk ke kuping kalian atau berasa capek dan menjadikan kalian nggak betah makainya. Itu tuh nggak ada sama sekali di T260. Jadi meskipun dia mempunyai clarity dan high frequency yang cukup berasa realistis, tapi di sisi lain dia masih terdengar smooth dan enak. Kalau kalian ngomongin vokalnya, dia mempunyai vokal yang peletakannya tuh berasa pas di tengah, dan gue ngerasa untuk vokalnya juga cukup natural dan gak ada salah satu hal yang harus gue kritik sih, terutama untuk harga yang ditawarkan. Untuk sisi vokalnya pun gue suka banget dengan apa yang dihasilkan di T260 ini. Kalau kalian ngomongin bass, untuk ukuran half ear, apalagi di range harganya, bassnya itu berasa. Jadi bassnya enak, dan dari ngomongin kuantitas dan kualitasnya, gue rasa ini juga mempunyai kualitas yang bagus. Dan untuk kualitasnya, kalau buat gue sendiri, gue udah merasa cukup pas. Tapi kalau kalian bass head, ya gue rasa sih tetap lebih baik kalian pilih yang jenisnya in-ear. Jadi kesimpulannya, buat harga yang ditawarkan 300.000, gue rasa gue sangat rekomen untuk Vivan Liberty T260 ini. Karena yang pertama, dia ada gaming mode. Jadi ketika kalian pakai buat main game, dia masih cukup capable. Dan yang kedua adalah dia mempunyai sound quality yang menurut gue bagus buat ukuran half ear, apalagi untuk harga yang ditawarkan, karena dia mempunyai suara yang balance dan enak aja buat all genre. Jadi gue rasa ini tuh enak menurut gue dari sisi sound quality-nya. Dan kekurangannya paling kalau menurut gue adalah dari sisi fittingnya yang memang berasa nggak terlalu ngegrip di kuping gue. Dan yang kedua agak sedikit tajam aja karena dia mempunyai desain yang agak melekuk di ujungnya gitu. Jadi untuk fittingnya memang ini bukanlah yang terbaik. Tapi overall ya gue rekomen banget untuk kalian pertimbangkan Liberty T260 ini kalau kalian pengen mencari half ear dengan sound quality yang terbaik, terutama untuk range harga yang ditawarkan. Paling itu aja yang bisa gue sharing mengenai Vivan Liberty T260 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Thank you bagi kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.